pengendalian intern gitu ya. Tidak bahas mengenai pengendalian intern. Setengahnya tujuan kita bisa mengidentifikasi mana yang pervasive control at entity level, mana yang transaksional control. Itu tujuan kita gitu ya. Di samping memahami mengenai deskripsi internal control yang ada perusahaan, yang kedua adalah itu. Yang terkait dengan audit adalah mana yang pervasif, mana yang spesifik. Ya. Sekarang saya lalu buka belum. Ini ada 5 slide yang saya harus terangkan ke kalian nih. Banyak banget. Sudah terlihat belum? Sudah. Halo, Sudah, udah Pak. kelihatan belum? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Kalau kalian lihat slide dari sini jelas nggak sih? Apa buram? Jelas nggak Jelas, tulisannya? Pak. Jelas. Jelas, Pak. Oke. Ya udah. Baik. Nah, kita tadi sudah memahami, kita tadi sudah melihat deskripsi mengenai internal control. Sekarang terus diapain itu internal control-nya, gitu kan? Setelah tadi kita mengetahui atau menilai inherent risk, berikutnya adalah menilai control risk. Untuk menilai control risk kita harus pahami dulu internal control, ya kan? Artinya setelah inherent risk, tahapan berikutnya adalah pemahaman internal control. Oke. Nah, dalam memahami internal control ada dua yang harus dievaluasi. Oke ya, harus ada dua yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah desainnya. Desain kontrolnya itu seperti apa. Kemudian kedua adalah implementasi dari kontrol itu. Ada dua ya, itu harus ya, desain dan implementasi. Oke, terus kemudian bagaimana cara untuk memahami desain? Desain kan berarti kita belum lihat implementasinya, baru rancangannya gitu kan. Ya, atau baru lihat kondisinya. Caranya adalah yang pertama adalah dengan naratif, mendokumentasikannya dalam bentuk naratif. Naratif itu menguraikan. Jadi auditor itu biasanya ya ketika masuk paling enggak dia akan peroleh minta struktur organisasinya, flowchart mengenai siklus apa, flowchart mengenai siklus apa, gitu kan. Dan biasanya perusahaan juga sudah ada apa namanya itu narasi. Oke. Nah, auditor itu menuliskannya dengan pemahaman ulangnya dia gitu loh. Paham ya? Narasi sudah ada, mungkin perlu diupdate lagi narasinya. Artinya gini, narasi flowchart itu emang diperoleh terutama flowchart ya. Flowchart diperoleh dari perusahaan, tapi itu mungkin akan diolah lagi sama si auditor. Gitu ya. Naratif tidak perlu saya terangkan kan naratif itu apa? Naratif ya naratif semacam deskripsi dari suatu kondisi internal control dari si perusahaan. Deskripsinya. Oke, kalau flowchart kalian tahu kan flowchart kan? Tahu, Pak. Halo, Tahu, halo. Pak. Iya, flowchart ya seperti itulah flowchart bagian arusnya. Cara auditor memahami internal control dengan melihat flowchart-nya. Nah, yang ketiga ini adalah internal control questionnaire. Apa ini? Kuesioner pengendalian internal. Maksudnya apa nih? Ada yang bisa jelas dengan saya? Apa nih? Apa? Apakah auditor membuat suatu kuesioner kemudian dikasih ke manajemen, suruh manajemen mengisi? Kira-kira seperti itu ya? Iya, Pak. Halo? Pemahaman kalian seperti itu? Iya, dibagikan ke pegawainya gitu, Pak, mungkin kuesionernya. Nah, tiba-tiba. Oke. Ada yang beda pendapat lagi? Beda pendapat. Ada pendapat lain? Sebentar, saya mau buka ini. Buka. Ini bab berapa ya kalau di arena di 16?
Berapa ya? 12 ya? September. Direview oleh FR. Selesai review tanggal 1 Oktober. Oke. Kemudian ada remarks-nya. Yang pertama dilakukan oleh Culik, si presiden. Yang nulis siapa nih kira-kira nih? Ini kira-kira siapa yang ngisi nih? Klien nggak sih, Pak? Halo? Kira-kira dilihat dong, dilihat. Dilihat. Ini nulis auditor, ya. Ini auditor. Jadi yang membuat kuesioner, yang mengisi juga auditor. Ini jangan bayangkan kalian kuesioner pada umumnya, kuesioner yang ngisi si responden, bukan. Jadi auditor itu megang kuesioner, kemudian auditor itu apa? Melihat kondisinya. Melihat kondisinya. Atau mungkin ya melihat kondisinya. Oh, ini desainnya seperti apa? Desain ya, artinya belum, menurut saya ini belum interview, belum tanya-tanya, belum inquiry. Tapi auditor punya suatu pegangan, dia susun, dia punya pegangan, terus kemudian dia amati yang dia amati internal controlnya, kemudian dia isi. Nah, inilah internal control questionnaire. Pahami nggak nih? Ya, jadi internal control questionnaire itu yang buat, yang isi si auditor, tapi ngisinya berdasarkan kondisi. Oke, berdasarkan desain, bukan implementasinya ya, desain. Oke, kalau di flowchart kan kelihatan kan, siapa yang mengotorisasi di flowchart sudah kelihatan. Meskipun prakteknya nggak ada yang otorisasi, kalau di flowchart sudah kelihatan siapa yang mengotorisasi. Tulis di sini, yang otorisasi A, ada otorisasi. Baru desain, belum ngomong apa, implementasi. Bisa jadi implementasinya, desainnya ngomong otorisasi, tapi implementasinya nggak ada otorisasi, sangat mungkin. Dipahami ya teman-teman? Paham ya ini ya? Ngerti ya? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Sekarang kembali ke slide. Slide-nya dari mana ya? Ini. Oke ya. Jadi untuk memahami desain, nah, metodenya atau tools-nya ada 3. Naratif, flowchart, internal control questionnaire. Oke, ingat-ingat. Oke ya. Kemudian kedua, untuk memahami implementasinya, nah ini baru ya tadi. Yang tadi itu adalah desain. Cara memahami desain ada 3 caranya kan, dengan menuangkan dalam bentuk naratif, flowchart, dan ACQ. Kemudian yang kedua adalah kan auditor harus selain mengevaluasi desain juga mengevaluasi implementasinya. Nah, caranya gimana? Dia melakukan walkthrough, inquiry, wawancara kan, menginspeksi dokumen, observasi. Ada yang tahu apa ini walkthrough? Ada yang tahu? Kalau inquiry jelas lah, ngobrol, tanya-tanya. Kalau inspect berarti mengecek dokumen. Kalau observe ya mengamati kondisinya. Itu kalian paham lah, 1, 2, 3, 4. Paham. Tapi kalau yang walkthrough, ada yang tahu nggak? Halo? Ini kalian ngeresum pada sih? Ngeresum nggak sih? Walkthrough itu apa? Wawancara bukan? Bukan lah. Walkthrough, jalan-jalan. Walk, jalan-jalan through. Jalan-jalan. Ini ya Pak, yang Menyusuri. kayak Menyusuri. Apa? ya Pak, kayak menyusuri transaksi gitu Pak, step by step. Tuh. Benar ya? Apa yang dengan siapa ini? Rahel. Siapa sih tadi? Iya Pak, Rahel Pak. Ya, jadi walkthrough itu kita menyusuri suatu dokumen. Ya kan? Dari dokumen pertama kali timbul gitu kan. Misalnya alur apa ya? Alur penjualan. Alur penjualan pertama kali dari purchase order dari si siapa? Dari si konsumen, itu kan. Nah, dari purchase order larinya kemana nih?
ke bagian apa, sampai ke pencatatan. Sampai dicatat suatu sales-nya. Nah, menyusuri dokumen itu namanya walkthrough. Tapi nggak cuma menyusuri, ya. Sampai ke bagian penjualan misalnya. Oh, sudah. Di bagian penjualan mungkin dia bisa tanya-tanya sama orang-orang penjualan. Bisa melakukan prosedur 2, 3, 4 ini. Tanya, gitu kan. Mungkin ada dokumen yang terkait lainnya dilihat, diobservasi gimana kondisi di bagian penjualannya itu seperti apa. Gitu. Nggak cuman murni pure dari bagian penerimaan purchase order, terus kemudian dari mana? Terus kemudian ke bagian penjualan, terus bagian otorisasinya, bagian apapun lah, sampai ke bagian accounting-nya. Nggak cuma ngikutin aja, tapi sembari ngikutin alurnya, dia akan melakukan wawancara, melihat dokumen, akan mengobservasi kondisi internal control yang ada di aktivitasnya. Dimengerti ya? Itu adalah implementasinya. Dipahami nggak? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Paham ya? Nah, oke, jadi ada dua kan, pemahaman internal control dari sisi desain dan kemudian dari sisi implementasi. Nah, sekarang, setelah kita memahami internal controlnya, sekarang step-step menentukan risikonya seperti apa? Step-stepnya. Tadi kan baru memahami kan. Nah, sekarang tujuan memahami adalah menentukan control risk-nya. Oke. Yang pertama ya tadi pemahaman lah ya, pemahaman desainnya. Pemahaman desain. Kemudian kedua adalah mengevaluasi apakah desain tersebut itu memadai. Artinya memadai adalah bahwa desain itu emang diperkirakan atau diekspektasikan itu dapat apa? Dapat mencegah misstatement atau mendetek atau mengkoreksi misstatement itu. Oke ya, yang saya maksud adequate itu adalah bahwa kontrol itu, desainnya ya, konsep desainnya itu dapat mencegah atau mendeteksi atau mengkoreksi adanya material misstatement. Oke, terus gimana caranya? Nah, kalau di AREN, saya saya coba untuk meredesain prosedur penilaian kontrol list yang ada di AREN. Harapan saya yang saya tulis di sini itu lebih gampang dipahami gitu ya. Jadi terus gimana cara untuk menentukan desain ini itu memadai atau tidak kan gitu kan. Nah, ini perusahaan si auditor itu seringkali menggunakan tools yang namanya control risk metric atau control design metric. Oke ya. Terus gimana caranya? Yang pertama adalah identifikasi audit objektifnya, kan? Atau boleh juga identifikasi asersi yang terkaitnya. Kira-kira menurut kalian kalau kontrol itu lebih erat kaitannya dengan balance atau transaksi? Halo. Transaksi, Pak. Transaksi kan ya, lebih erat kaitannya dengan transaksi. Iya, transaksi, Pak. Karena apa? Karena dengan transaksi pasti otomatis akan mempengaruhi saldonya, kan gitu kan? Ya, makanya di kontrol matriks itu seringkali yang diterapkan adalah untuk yang transaksi penjualan atau pembelian atau yang lainnya. Oke ya. Ada contohnya nggak sih sini? Oh ini contohnya, ini jelas ya surat, jelas gambarnya. Oke. Yang pertama itu adalah identifikasi audit objektifnya atau identifikasi asersinya atau juga ada yang ngomong identifikasi risk factor-nya. Oke. Terus kemudian identifikasi existing control-nya. Tahu dari mana existing control-nya ya? Tahu dari understanding design itu. Kan sudah tahu kontrol yang exist itu apa aja. Termasuk juga compensating control-nya. Nah, langkah ketiga adalah
mengidentifikasi key control yang nggak ada, yang harusnya ada tapi nggak ada. Ini kan sebagai suatu kelemahan kan ya, itu diidentifikasi. Nah ini perlu kejeliannya si auditor. Ya, artinya auditor harus bisa menentukan seharusnya ada kontrol ini loh, kan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Oh tapi kok nggak ada di desain. Oke. Nah tidak adanya key control ini itu bisa di breakdown menjadi 3 level. Kalau menurut Aren ya. Yang pertama adalah kontrol defisiensi. Ini kalau nggak ada ya disebut kontrol defisiensi. Terus nggak adanya seperti apa? Nggak adanya beberapa, tapi menjadi pertimbangan yang seharusnya menjadi pertimbangan si manajemen itu naik level menjadi signifikan defisiensi. Tapi kalau defisiensinya benar-benar akan berdampak signifikan, efeknya besar, ya pasti menjadi pertimbangan dan ini akan memunculkan salah saji yang material, maka levelnya naik lagi menjadi material weakness. Nanti kalian baca. Gitu ya. Terus kemudian kaitkan antara existing control-nya dan absent of key control yang nggak ada itu dengan related audit objective. Setelah itu simpulkan. Nah, saya close lagi. Saya share screen yang tadi ya, yang ini. Tapi ngomong-ngomong kalian ini nggak sih? Apa namanya? Sudah baca bab ini belum? Bab 12? Halo? Halo? Ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya. Saya harap kalian udah baca dulu, jadi nggak ngeblank ya, nggak ngeblank. Ini yang disebut control risk metric atau control design metric. Oke ya. Yang pertama apa? Tentukan adalah tujuan auditnya. Ya kan? Kalau ini transaksi berarti tujuan audit terkait transaksi. Tujuan ini bisa diganti dengan asersi boleh. Substansinya sama. Atau diganti dengan risiko juga substansinya sama. Kalau risiko artinya gini, bahwa ada risiko penjualan ada risiko bahwa penjualan itu fiktif. Ya. Itu kan bisa jadi satu sisi sebagai risiko. Makanya ada buku yang mengatakan sisi ini bisa diisi dengan risikonya. Atau tujuan auditnya, atau asersinya. Boleh aja serah. Yang penting substansinya adalah mendeteksi inti yang ada di sini. Mendeteksi apa ini adalah transaksi fiktif, mendeteksi adalah transaksi ini sudah dicatat, dan seterusnya. Oke ya. Terus kemudian, setelah kita menentukan audit objektifnya, berdasarkan pemahaman internal control yang tadi itu, yang desain tadi itu 3, auditor itu apa? Mengidentifikasi kontrol yang eksis. Existing kontrolnya apa aja ini. Dari mana existing kontrolnya ini? Dari, kalau dicontoh di sini, didasarkan dari mana? Dari ACQ. Dari sini. Nah, dari sini. Ya. Ya, ini kan eksis. Ini adalah identifikasi kontrol. Oke. Yang ya ini artinya eksis, ya kan? Is customer ini sampai nomor 3 eksis. Yang 4 ini artinya kontrol itu enggak ada. Artinya ada key control key yang enggak ada. Absent of control key itu yang no ini. Yang no ini. Nah, semuanya ini dituangkan dalam kontrol metriknya. Oke. Oke ya. Yang ini adalah existing. Kalau ini adalah yang key control tapi enggak ada gitu loh. Artinya dia menjadi defisiensi. Oke, tinggal setelah itu korelasikan aja, hubungkan aja. Misalnya kontrol yang pertama ini
apa ini? Kredit di-approve secara otomatis oleh komputer dengan mencocokkan dengan otorisasi kredit limitnya. Nah, ini terkait dengan apa? Tujuannya mana? Tujuan yang ini. Nah, oke. Tujuan yang occurrence. Artinya untuk risiko bahwa adanya transaksi fiktif itu nggak ada, sudah di sini. C ini artinya ada kontrol baik secara sebagian atau secara full gitu ya. Secara full atau sebagian. Dan seterusnya dicocokkan ke sini, termasuk yang absent of key control, yang defisiensi, yang nggak ada kontrolnya ini, yang seharusnya ada tapi nggak ada, juga termasuk dikorelasikan atau dikaitkan dengan tujuan yang terkait. Oke, nah setelah itu baru kita assess hasilnya. Oke. Assess hasilnya medium, low, medium. Kalau misalnya oke semua ya berarti low gitu kan. Kalau sifatnya ya di tengah-tengah sepertinya medium. Oke ya. Habis itu simpulkan. Nah, cuman yang ada di saya ada modifikasi sedikit supaya kalian lebih paham ya. Ini close-nya. Stop share. Oke. Nah, setelah mengkaitkan antara existing control dan absence of key control itu dengan tujuan yang terkait, maka simpulkan kontrol desainnya itu memadai atau tidak. Ya kan? Simpulkan apakah kontrol desain itu memadai. Nah, jika kontrol desain itu memadai, maka jangan berhenti. Lakukan evaluasi atas implementasinya. Oke ya, belum berhenti ya. Kalau memadai, belum berhenti. Tapi kalau secara desain tidak memadai, maka tidak perlu mengevaluasi implementasinya. Tidak perlu. Buang-buang waktu dan buang-buang tenaga aja. Dan ada nggak efisien dan nggak efektif. Toh hasilnya toh akan sama gitu kan. Makanya jika tidak memadai desainnya, maka auditor tidak perlu melanjutkan ke evaluasi atas implementasi, tapi boleh langsung menetapkan kontrol risk-nya. Artinya apa? Kontrol risk-nya di mana? Di posisi high, minimalnya di medium. Penentuannya gimana? Seperti yang di inherent risk, berdasarkan likelihood-nya, probability-nya, dan juga dampak ke moneternya, signifikansinya. Dimengerti ya teman-teman sampai sini, yang dot ketiga ini? Mengerti nggak? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Oke, nah setelah itu, ya, setelah anggap aja secara desain udah memadai, nggak berhenti kan? Setelah itu lakukan evaluasi implementasinya. Dengan cara apa? Yang tadi, walkthrough, inquiry, inspection, observasi. Oke. Jika ternyata berdasarkan prosedur itu, walkthrough, inquiry itu, ternyata implemented, artinya sesuai dengan yang didesain, maka apa? Maka tetapkan control list-nya itu low. Ya kan? Artinya sesuai dengan kontrol desainnya adequate kan? Artinya control list-nya low. Tapi jika tidak, artinya nggak sesuai, maka tetapkan high atau medium. Lagi-lagi berdasarkan likelihood-nya dan signifikansinya. Oke, sampai sini ngerti nggak nih? Ini dulu, paham nggak? Paham nggak? Kalau di aren itu langsung dia nggak mempertimbangkan hasil dari desain seperti apa, tapi dia langsung desain sama implementasinya di combine langsung ketemu hasilnya gitu kan. Cuman kalau di prakteknya menurut saya lazimnya adalah dia sekuen desainnya seperti apa. Kalau desainnya sudah nggak memadai, ngapain kita lanjutkan ke implementasinya? Toh hasilnya akan sama kan gitu kan. Boleh juga ke implementasinya tapi hasilnya sama. Jadi artinya apa? Nggak efisien dan nggak efektif. Oke, nah hasil terakhirnya adalah di posisi yang ini, control risk atau
di posisi yang ini, control risk yang high medium dengan catatan desainnya sudah tidak memadai. Kalau desainnya sudah memadai, masuk yang dot yang terakhir. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo, ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Dipahami atau enggak? Sedang memahami, Pak. Lumayan Oke. paham, Pak. Bentar. Ini nanti kalian lihat di buku ya. Ini nggak jelas nih tulisannya di sini. Nah, kemudian nanti saya akan tampilkan flowchart-nya. Tapi saya mau bahas ini dulu. Auditor terkait dengan internal control perusahaan. Yang pertama adalah memahami. Oke ya, memahami internal control-nya si perusahaan. Itu karena itu akan terkait dengan opini yang akan atau terkait dengan audit yang akan dilakukan dan ujung-ujungnya ke opini. Oke. Nah, kedua nih, ini adalah by product-nya audit. Jadi utamanya adalah laporan auditor, by product-nya adalah management letter. Oke. Jadi by standar auditor itu harus mengkomunikasikan signifikan defisiensi and material weakness secara tertulis kepada manajemen atau kepada audit committee. Oke ya. Jadi dari yang tadi, dari pemahaman atas internal control itu kan kita mengecek atau mengidentifikasi absent of key control yang nggak ada. Dari yang nggak ada itu kita kategorikan masuk ke level efisiensi atau sifatnya material weakness. Gitu kan. Nah, yang memenuhi kategori 2 ini nanti diinformasikan kemana? Ke manajemen atau ke komite audit. Oke ya, termasuk apanya? Termasuk advice dari si auditornya. Ini ada signifikan defisiensi ini, gitu kan. Sarannya perlu dilakukan ini, gitu kan. Ada signifikan defisi atau material weakness. Ini akibatnya akan seperti ini. Ditulis akibatnya. Kemudian sarannya auditor ini. Kira-kira seperti itu. Itu disampaikan secara tertulis kepada si manajemen. Lebih formalnya, gitu kan. Oke, nah supaya kalian lebih ada gambaran lagi, terlihat dengan jelas atau tidak? Jelas, Pak. Jelas atau enggak? Jelas, Pak. Oke ya, jelas ya. Jadi alurnya seperti ini nih, alurnya. Saya ulang lagi dalam bentuk flowchart. Yang pertama adalah pemahaman internal control, oke. Baik level entitas atau pervasif, atau level transaksional atau spesifik yang tadi di awal kita udah bahas kan. Oke. Setelah itu kita evaluasi desain. Oke ya. Ada 2 yang dievaluasi, desain dan apa satu lagi? Halo. Implementasi. Yang pertama kita evaluasi desainnya dulu. Oke, evaluasi desain internal control-nya dengan cara apa? Ya ini, internal control questionnaire, naratif, dan flowchart. Oke, setelah dievaluasi, tentukan desain itu memadai atau tidak. Yang disebut memadai adalah jika bisa memitigasi risiko. Ya, no itu artinya dia tidak bisa no itu artinya dia tidak bisa memitigasi risiko, artinya tidak memadai ya, no. Kan? Kalau no, langsung aja simpulkan bahwa internal control itu, sorry ya, ini kata-kata mungkin kurang tepat kalau kata-kata tidak efektif dan efektif. Anggap aja simpulan bahwa IC-nya itu desainnya tidak memadai gitu aja ya. Desain tidak memadai. Kalau desainnya tidak memadai, kita convert dalam bentuk risiko. Control risk-nya apa?
Kan? Kalau tidak memadai, kira-kira control risk-nya tinggi atau sedang atau rendah? Tinggi. Tinggi ya. Tinggi, minimalnya sedang. Kan? Tinggi, minimalnya sedang di sini. Nah, sekarang jika desainnya itu memadai, jangan langsung simpulkan control risk-nya. Perlu dievaluasi implementasinya. Oke? Dari hasil implementasi internal control itu gimana hasilnya? Sesuai dengan desain atau tidak? Bahasa saya efektif ya. Oke, sesuai dengan desain atau tidak? Oke, kalau misalnya sesuai, ya udah simpulkan internal control itu efektif. Kemudian simpulkan dalam bentuk control list. Berarti control list-nya kira-kira apa? Kalau misalnya secara implementasinya oke. Low. High, medium, low. Low. Ya enggak? Low. Tapi ketika implementasinya itu dievaluasi hasilnya ternyata beda dengan yang didesain, mungkin kan prakteknya beda dengan yang didesain. Maka apa simpulannya? Simpulannya apa? Internal control itu tidak memadai kan atau tidak efektif kan? Iya enggak? Terus kemudian kita convert dalam bentuk risiko. Control risk-nya tinggi, sedang atau rendah? Kalau tidak efektif ke sini, ke sini, ke sini. Tinggi. Tinggi. Tinggi minimal medium lah, minimal itu minimal. Tapi default-nya ke arah tinggi mestinya. Oke? Oke ya. Nah, di sini di tahapan ini berarti kita sudah mengetahui apa? Control risk-nya enggak? Iya enggak? Halo teman-teman. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, di kotak ini sampai kotak ini kita sudah tahu control risk-nya. Di awal ini sebelum memahami internal control kan kita sudah menilai inherent risk-nya, ya enggak? Ya tidak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. artinya auditor sudah menilai dua risiko. Setuju? Risiko inherent risk dan risiko control risk. Kita tahu di awal kita bahas mengenai apa itu namanya? Mengenai planning bahwa risiko salah satu material itu adalah kombinasi antara inherent risk dan control risk. Artinya di titik ini setelah kita mengetahui CR, control risk, berarti kita sudah bisa menentukan besarnya RMM-nya. Risiko salah satu materialnya. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ada gambaran atau tidak? Ada gambaran atau tidak? Ada, Pak. Lumayan, Pak. Pak. Oke ya. Nah, terus buat apa itu RMM? Kan gitu kan? Buat apa kita sudah menentukan RM? Ternyata tujuannya adalah untuk sebagai dasar bagi auditor dalam menentukan sifat, saat, dan luas pengujian. Sifat itu pengujiannya, jenis pengujiannya apa? Ya kan, substantif tes, apa kontrol tes. Lebih detail lagi, jenisnya seperti apa, mau konfirmasi, atau inquiry, atau analitik prosedur, dan sebagainya. Itu sifat. Saat, kapan itu dilakukan. Sebelum tutup buku atau setelah tutup buku. Luas itu terkait dengan sampel. Berapa sampelnya, tinggi, sedang, atau rendah. Itu adalah fungsi ditetapkannya RMM. Risk of Material Misstatement. Oke. Ada gambaran? Ada pertanyaan tidak? Alurnya ya, paham nggak? Halo? Insya Allah paham, Pak. Paham? Paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Saya usahakan tak desain ini supaya kalian paham. Harusnya paham lah. Kalian bisa baca flowchart kan? Harusnya bisa paham. Oke, slide lagi. 11 menit semua. Kalian sudah
Sudah membaca mengenai sama dong. Dan belum mana sih ya slide-nya ya. Oke ya. Oke. Nanti jam 12.50 aku ingetin ya, kalau enggak 12.55 ya, ke portal. Ya teman-teman ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke. Sudah jelas gambarnya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, ini balik lagi ke chapter aku. Saya sengaja taruh di belakang supaya kalian udah tahu dulu prosesnya baru kita masuk ke sini. Oke ya. Ini prosesnya. Ini planning ya, planning. Ini kan kalau di Arena ada beberapa tahapan nih, segini. Ya. Nah, tahapan yang pertama kali ketika menerima klien, dia sebenarnya sudah bisa menentukan AAR. Apa nih singkatannya? AAR. Ayo. Acceptable audit risk. Artinya apa? Artinya apa? Ini adalah risiko si auditor salah memberikan opini, gitu kan? Risiko auditor itu menerima suatu laporan bahwa tidak terdapat salah saji material, padahal opininya, risiko bahwa auditor itu menerima laporan keuangan yang sebenarnya mengandung salah saji, padahal dia sudah menerbitkan opini wajar. Artinya dia salah memberikan opini, itu acceptable audit risk. Kira-kira auditor menentukan ini kecil, sedang, atau rendah defaultnya? Kira-kira? Di awal gitu. Iya, harusnya rendah kan? Harusnya dia risikonya kecil dong, risiko salah memberikan opini kecil dong. Di awal jadi sudah ekspektasinya seperti itu. Ya kan? Ya enggak? Kecuali kalau misalnya dia tuh nekat, nih klien integritasnya berantakan, kacau balau itu apa namanya, internal kontrolnya berantakan, tapi dia tetap nekat mengaudit. Nah, itu baru mungkin dia bisa menetapkan rendah, tapi dia akan stres ketika melakukan auditnya. Sampelnya akan banyak, bahkan bisa populasi. Oke ya, defaultnya adalah rendah. AAR itu defaultnya adalah rendah. Nah, kemudian setelah menerima klien, kan ada tahapan understand bisnis klien, ya kan, sampai ditentukannya inherent risk. Oke ya, sampai ditentukannya inherent risk. Kecuali inilah ya, kecuali materiality ini sebenarnya di-exclude nih. Materiality, karena materiality itu bukan bagian dari risiko, ya. Tapi nggak apa-apa, biar mudah aja. Saya gambarnya biar mudah. Dari understand bisnis klien sampai dengan assess inherent risk, itu adalah apa? Untuk menilai inherent risk yang tadi kita sudah bahas. Paham ya? Kan sudah barusan di ini dibahas, didiskusikan sama kita. Oke, tahapan ini understanding sampai assess inherent risk itu sebenarnya tahapan sedang menilai inherent risk. Kemudian berikutnya setelah inherent risk dinilai, tahapannya adalah memahami internal control dan menilai control risk. Ya pasti, ini tahapan menentukan control risk. Yang tadi barusan kita bahas juga. Oke, ya. Nah, inherent risk sama control risk tadi disebutnya apa? Apa? Kombinasi antara inherent risk dan control risk itu apa? Salah saji material, Pak. Apa? Ulangi. Risiko salah saji material. Risiko salah saji material. Ya, risiko. Tujuannya apa? Yang di flowchart terakhir saya sudah sebutkan. Tujuannya apa? Untuk menentukan sifat, saat, dan luasnya prosedur atau pengujian audit, Pak. Artinya, oke. Artinya apa? Artinya tujuannya itu sebenarnya ada di kolom yang ini nih, yang terakhir nih. Kolom yang terakhir. Nah, kolom untuk menentukan sifat, saat, dan luas itu kaitannya dengan risiko PDR. Apa PDR?
And detection risk, Pak. Plan detection risk. Apa itu plan detection risk? Resiko yang deteksi yang direncanakan, Pak. Nah, itu mah terjemahannya. Jangan terjemahan dong. Apa? Kalau detection risk itu adalah apa? Risiko adanya salah saji setelah audit dilakukan. Ya kan? Jadi setelah audit dilakukan masih ada risiko yang belum kedetek. Risiko auditor gagal mendeteksi salah saji. Nah, itu detection risk. Artinya auditor sudah melakukan audit. Ya. Sudah pukul 12.50. Oke. Bentar ya. Tambahin 4 menit lagi ya, 5 menit, tambah 4 menit lagi ya. Jadi 12.55. 12.55. Oke ya. Oke, baik, Pak. Nggak enak kalau misalnya close 10 menit sebelum pelajaran. Nggak enak sama stannya. Ya, Pak. Ini gimana caranya? Oke ya, jadi detection risk adalah risiko auditor gagal mendeteksi salah saji setelah audit itu dilakukan. Itu detection risk. Oke ya. Nah, sekarang supaya lebih jelasnya kita masuk ke slide. Jadi ini jelas ya, apa namanya, bisa dipahami ya. Tahapan-tahapan ini kan semuanya risk assessment nih, semuanya di awal risk assessment. Risk assessment-nya seperti apa? Kalau dirinci ya seperti ini. Kalau dirinci seperti ini. Oke ya. Sorry, satu lagi yang perlu saya terangkan, control risk di sini yang kita itu baru preliminary ya, artinya control risk awal. Nanti control risk yang terakhirnya setelah dilakukan test of control. Ya. Artinya masih bisa dimodifikasi lagi melalui test of control risk-nya ini sama PDR-nya. Nah, ini sama aja dengan yang tadi. Oke ya. Nanti kalian bisa baca. Ini semuanya sudah saya jelaskan. Ini. Nah, ini saya menyoroti ini. PDR sama dengan AR dibagi ER kalikan CR. Ini maksudnya seperti apa gitu kan. Oke. Kalau ini di slide ada ya, ini ya, yang bagian-bagian ini ya, saya skip aja ya. Nah, ini definisinya tadi sudah saya sampaikan, kalian baca. Nah, oke. Ini adalah ini adalah contoh ilustrasi dari audit risk model. Oke ya. Saya ingin tahu kira-kira risiko pertama kali yang ditetapkan oleh auditor itu risiko yang apa? Risiko apa? AR, IR, CR, atau PDR? IR ya, Pak. IR? Yang lain? AR bukan Pak. AR, Pak. HR, ada lagi? Yang jawab PDR nggak ada PDR? Yang pertama kali. Kan di sini kelihatan. Pertama kali mana? Ya AR. Ya kan? Ketika menerima berarti dia sebenarnya sudah menetapkan risikonya ini. Oke, urutannya gini kan? AR, kemudian IR dulu, kemudian CR, kemudian terakhir baru bisa ditentukan PDR-nya. Ini urutannya nih. Kalau kita paham konsep planning, pasti kita secara otomatis paham kapan risiko yang pertama kali di-assess itu yang mana. Oke ya. Terus, mana tadi? Oh ini. Ini contoh. Oke, anggap aja AR kan default-nya rendah. Ya kan, rendah kalau misalnya di dalam bentuk angka, ini 3%, 0,03. Ya, anggap aja 0,03. Oke. 0,03 itu artinya apa? Artinya ini. Bahwa auditor itu menginginkan bahwa risiko AR itu rendah, asumsinya 3%. Artinya apa? Bahwa 97% auditor itu yakin bahwa laporan keuangan atau akun atau class transaction, ini anggap aja ini per akun ya, laporan keuangan atau laporan keuangan atau asersi gitu ya, tidak mengandung salah saji material.
Yakin. Dipahami nggak? Pertama kali dia itu yakin bahwa karena risikonya ditetapkan rendah ya, risiko AR rendah, berarti artinya apa? AR-nya 3%, berarti dia apa? 97% dia itu yakin bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Oke ya, sehingga opini yang dia berikan tepat gitu loh. Yakin. Oke, yang ini dulu bisa dipahami dulu nggak? Yang ini dulu, AR. Dia menetapkan risiko rendah, artinya dia yakin bahwa laporan keuangan itu benar tidak mengandung salah saji material. Tadi kan definisinya kan bahwa auditor menerima laporan keuangan, ya kan? Yang menerima laporan keuangan ternyata di dalamnya mengandung salah saji material, padahal dia sudah memberikan opini wajar. Itu kan definisi AR. Nah, kalau AR-nya 3% artinya seperti ini. Ya. Dia 97% yakin bahwa laporan keuangan atau transaksi itu tidak mengandung salah saji material. Ini dulu. Kemudian IR. Nah, IR 0,75 artinya ini high atau medium. High lah ya, nggak baca ini high ya. 0,75% itu high. Artinya apa? Auditor itu mengestimasi bahwa akun atau transaksi, ya kan, dia itu mengandung salah sajinya kira-kira perkiraannya itu 75% sebelum mempertimbangkan internal control. Oke, artinya terjadinya. Mohon maaf Pak, jam 12.55. Ya. Oh iya, thank you. Oke, makasih sudah saya close portalnya. Oke, kalau IR itu IR 0,75 artinya IR yang tinggi itu artinya adalah auditor mengestimasi bahwa akun atau transaksi itu mengandung salah saji sebesar 75% sebelum internal control, sebelum mempertimbangkan internal control. Ngerti ya, konsep ini gampang lah ya. Jadi adanya risiko salah saji itu potensinya itu ada 75%. Kemudian CR logikanya kan kalau ada CR berarti IR apa namanya risikonya turun kan ya. Logikanya gitu kan. IR-nya 75 setelah ada kontrol ya paling enggak turun lah minimalnya sama kalau nggak ada kontrol. Kalau ada kontrol ya turun-turun. Makanya di sini turun menjadi 0,5 jadi moderat. Oke, artinya apa? Jadi auditor mengestimasi bahwa akun itu atau transaksi itu masih mengandung salah saji sebesar 50% setelah mempertimbangkan internal control. Pahami nggak ini konsepnya ini dan ini dalam bentuk angka? Insya Allah paham, Pak. Paham ya? Nah, terakhir, PDR. PDR itu berarti gimana PDR? Apakah kita bisa menentukan PDR dengan sendirinya? Pertanyaan saya. Bisa menentukan nggak? Kita menentukan PDR dengan sendirinya. Logikanya tidak. PDR itu sangat bergantung pada risiko salah saji materialnya, artinya IR dan CR-nya, dan juga AAR-nya. Tergantung auditor menetapkan AAR-nya berapa, IR dan CR-nya berapa. Baru si auditor bisa menetapkan PDR. Karena apa? PDR ini erat kaitannya dengan bukti auditnya berapa. Erat kaitan dengan sampelnya mau diambil berapa itu di PDR. Ya, ini erat kaitannya dengan sampelnya diambil berapa, gitu kan? Artinya gini, yang tadi saya sebutkan, ketika IR dan CR-nya tinggi, artinya RMM-nya tinggi, risiko salah saji material tinggi, logikanya apa? Sampelnya tinggi, logikanya. Ya kan? Karena risiko CR tinggi, dia harus mengambil sampel yang tinggi supaya bisa turun risikonya. Artinya supaya bisa mengarah ke AAR gitu loh. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan PDR, ya, PDR. Kita langsung ke sini aja deh. Kita masukin ke rumus aja. Yang pasti, bukan yang pasti, menurut saya PDR itu tidak bisa berdiri
dengan sendirinya, langsung ditentukan nilainya sekian, beda. Beda dengan AAR. AAR itu dengan memahami langsung tentukan. CR memahami kontrol ditentukan. IR memahami bisnis bisa ditentukan. Kalau PDR tergantung penilaian AR, IR, dan CR. Tergantung. Contohnya, kalau kita masukin ke rumusnya kan PDR sama dengan AR plus dibagi RMM. Ini kan hitungannya 0,08, benar nggak nih? Ada yang mau ngitung nggak? Anggap aja benar lah ya, anggap aja benar ya. Benar nggak sih? 0,03 bagi 0,75 kalikan 0,5. Benar nggak teman-teman? Coba dihitung deh, pastiin dulu deh. Bener, Pak. Benar ya? Oke. Artinya apa? Kalau 0,08, ya kira-kira kan rendah ya. 8% kira-kira kan rendah ya. Ya nggak teman-teman? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, artinya gini, artinya si auditor itu 92% itu yakin bahwa pengujian substantifnya, pengujian substantif atas akun atau transaksi itu akan bisa mendetek salah saji material. Paham nggak? Artinya 92% itu auditor yakin kalau pengujiannya dia itu bisa mendeteksi salah saji. Yakin. Artinya yang nggak kedetek berapa? 8%. Tapi 92% yakin bisa kedetek. Ya nggak? Konsekuensinya apa? Nah, itu konsekuensinya supaya dia yakin 92% bisa mendetek salah saji. Gimana caranya? Sampelnya sedikit atau banyak? Ayo. Teman-teman. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Banyak karena dia itu 92% yakin bahwa prosedur yang dilakukan itu bisa mendeteksi salah saji. Konsekuensinya, kalau sedikit mungkin enggak? 5% sampel bisa mendeteksi salah 92%? Enggak, artinya dia harus banyak sampelnya. Artinya dia harus banyak ketika PDR-nya rendah, komitmennya dia harus perbanyak sampel agar inline dengan PDR yang rendah 0,8. Tapi misalnya AR-nya itu rendah, ya kan defaultnya rendah. Kemudian IR dan CR-nya itu rendah juga, anggap aja ini perusahaannya bagus banget, rendah juga. Konsekuensinya kan PDR-nya tinggi, ya enggak? Konsekuensinya PDR-nya tinggi. Artinya apa? Anggap aja dibalik ya, anggap aja PDR-nya 92%. Artinya apa sih 92%? Ada risiko tidak terdeteksi salah saji itu sebesar 92%. Artinya apa? Dia sampelnya apa? Sampelnya sedikit. Sampelnya sedikit. Kalau seandainya dia ambil sampel banyak, toh hasilnya akan sama. Hasilnya akan sama. Gitu ya. Ngerti nggak nih yang ini? Direnung-renung. Direnung-renung. Kalau kalian pahami ini, kaitan dengan bukti udah gampang sekali. Udah gampang. Ini paham dulu konsepnya, jangan dihafalin, tapi pahami. Udah paham belum? Jadi pikir-pikir dulu. Oke ya, sekali lagi. Kalau PDR-nya rendah, artinya itu 92% itu auditor yakin bahwa substantif tesnya itu atau prosedur auditnya itu bisa mendeteksi salah saji. Konsekuensinya, agar bisa mendeteksi salah saji, maka dia harus apa? Dia harus perbanyak sampel. Sampelnya harus besar. Tapi kalau seandainya kondisinya IR-nya bagus, CR-nya bagus, ini rendah, kan AR-nya rendah, artinya kan PDR-nya tinggi misalnya. Artinya apa? Artinya adalah misalnya dibalik ya, 8% auditor itu yakin substantif tesnya itu
80. Apa ini? Artinya apa? Artinya adalah kecil kemungkinan karena 8%. Karena 8% itu auditor itu yakin bahwa prosedur substantif itu akan mendeteksi salah saji material. Kecil kemungkinan. Kecil. Jadi prosedur yang dilakukan itu mendeteksi saja itu kecil kemungkinannya. Ngapain sampelnya? Berarti ngapain sampelnya banyak-banyak? Dipahami nggak nih? Kalau dibalik. Ayo dong, komen dong, supaya saya tahu kalian paham atau enggak. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Oke. Saya minta waktu sebentar, saya tanggung nih. Ini kalau sudah paham, artinya ini nanti kalian baca sendiri. Nah, saya mau langsung ke sini. Nggak usah langsung ke sini. Langsung aja ke sini. Oke ya. Ini adalah kaitannya dengan plan audit. Plan audit, gitu kan. Jadi ketika apa? Tadi kan konsepnya adalah ketika enaknya dari sini ya. Enaknya dari sini. Plan detection risk. Plan detection risk. Ketika plan detection risk-nya tinggi itu dia berarti inline dengan apa namanya? Dengan ini atau enggak? Dengan audit evidence. Plan detection-nya tinggi. Inline atau enggak? Enggak, Kak. Enggak inline ya, artinya kebalikan ya. Jadi ketika detection-nya tinggi, maka apa? Maka evidence-nya sedikit. Logikanya gimana? Lawang control risk-nya tinggi. Kalau plan detection tinggi, berarti kan RMM-nya rendah. Logikanya gitu kan? Ya kan? Kalau misalnya risiko salah saji materialnya itu rendah, gitu kan? Artinya dia bisa menghemat apa? Menghemat bukti audit gitu. Bukti auditnya tidak perlu besar-besar. Cukup rendah aja. Kalaupun besar mau, ya sama aja hasilnya. Nggak tetap nggak ketemu salah saji karena udah fair semua, udah bagus semua. Logikanya seperti itu. Tapi kalau plan detection-nya adalah rendah, oke, berarti komitmennya apa? Komitmennya adalah audit apa? Audit evidence-nya itu harus tinggi. Makanya antara plan detection risk dengan auditnya, jumlah audit ini sampelnya adalah berbanding terbalik, inverse. Gitu ya. Terus kemudian inherent risk sama control risk. Ini kalau ini pakai logika aja udah bisa gitu kan. Ketika control risk-nya tinggi gitu kan, inherent risk-nya tinggi, maka sampelnya harus tinggi. Artinya control risk dan inherent risk itu berbanding lurus, direct dengan audit evidence. Acceptable audit risk-nya ini berbanding apa kira-kira? Kalau nggak bisa ditentukan kalau menurut saya, tergantung kondisi detection risk-nya. Karena default awal AAR itu ditetapkan rendah. Rendah itu belum tentu audit risk plan audit evidence-nya tinggi, belum tentu. Tapi kalau misalnya dia sudah tetapkan rendah, terus ini inherent risk-nya rendah, otomatis sini juga ikut rendah. Jadi kalau audit acceptable risk itu belum tentu, lihat kondisi inherent risk dan control risk. Gitu kan. Pahami nggak? Kalau ini belum tentu. Kalau menurut saya ini belum tentu, terbalik, belum tentu. Ya. Ini perlu kasih catatan nih, yang ini acceptable audit risk. Belum tentu audit ini apa namanya AR-nya rendah, jumlahnya banyak, jumlah buktinya banyak, belum tentu. Tapi perlu dilihat kondisi IR dan CR-nya. Kalau IR dan CR-nya ternyata rendah juga, baru ini terbalik. Kemudian satu lagi ya, yang kalian perlu tahu, performance materiality. Performance materiality. Kayaknya saya pernah cerita ke kalian deh. Performance materiality itu kaitannya dengan bukti audit tinggi atau rendah, pernah cerita belum?
Pernah cerita belum teman-teman? Pernah. Jadi gini ya, kenapa ini bukan overall materiality yang ada di sini? Aku nanya. Kenapa? Kok di sini performa materiality bukan overall? Ada yang bisa tahu jawabannya? Karena performance materiality ditentukan oleh auditor, bukan? Iya. Jadi performa materiality itu adalah materiality untuk keperluannya si auditor. Materialitas dalam pelaksanaannya. Tapi kalau yang overall itu keperluannya untuk si siapa? Si user. Nah, keperluan auditor kan menentukan jumlah audit nih, salah satunya jumlah sampel. Makanya yang dipakai adalah performance materiality. Ketika performance materiality-nya itu tinggi, artinya saringannya kan besar. Iya enggak? Besar. Pernah ceritakan, ketika materialitasnya, performa materialitasnya maksudnya ya, tinggi, artinya saringannya itu besar. Salah sajinya gampang lolos atau enggak kalau saringannya besar? Gampang, Pak. Iya, Pak. Gampang lolos. Artinya dia nggak perlu banyak-banyak bukti. Nggak perlu banyak-banyak bukti. Kalau materialitasnya tinggi, dia nggak perlu banyak-banyak bukti. Tapi kalau materialitasnya kecil, artinya dia kepingin salah sajinya terdeteksi kan. Artinya saringannya kecil, artinya gampang terdeteksi saringannya. Apa namanya salah sajinya? Konsekuensinya sampel auditnya harus banyak. Artinya performance materiality itu berbanding terbalik dengan audit eviden. Oke. Ada pertanyaan sampai sini udah selesai. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup.